Sanggar Padepokan 22 menjadi salah satu sumber lahirnya penari-penari muda dari kota Probolinggo. Sanggar yang diasuh pasangan suami istri seniman ini berdiri sejak 2007 dan sampai kini tetap eksis melestarikan seni tari kota Probolinggo. Mulanya, pendiri Sanggar menyayangkan anak-anak yang justru lebih suka menari jenis tari-tarian dari negara luar. Berangkat dari rasa itu, berdirilah Sanggar Padepokan 22 yang bermarkas di Jalan Krakatau, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Namanya Sofiatun Fatimatuz Zuhro, perempuan asli Triwung Lor itu merupakan pendiri Sanggar Padepokan 22. Saat ditemui pada Minggu 27 Maret 2022, Sofi mengaku mendirikan Sanggar bersama suaminya, Ulil Fuad atau Ilah. Sofi yang berprofesi sebagai guru melihat di setiap acara akhir tahun sekolah, anak-anak cenderung tidak menari tari-tarian khas kota Probolinggo. Bahkan anak-anak tersebut tidak suka mendengarkan lagu-lagu daerah sendiri. Dengan Sanggar Padepokan 22 yang mereka dirikan, kini ada kurang lebih 50 anak yang rutin berlatih dengan 4 pelatih. Mereka tidak hanya berasal dari daerah sekitar Triwung Lor, namun sudah meluas ke daerah lainnya. Awal mula inspirasi saya dan suami untuk membuka Sanggar Seni Padepokan 22 Indonesia ini bermula dari ingin mengenalkan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia di lingkungan saya, utamanya di Kelurahan Triwung Kidul. Karena pada saat tahun 2003-2004 saat saya mengajar di SDN Triwung Kidul 3, saya selalu tidak pernah melihat anak-anak itu menarikan tari tradisional. Justru seperti dancer, seperti tari India. Nah, itu bahkan anak-anak itu tidak suka untuk mendengarkan lagu-lagu budaya Indonesia. Dari itu, saya dan suami ingin mengenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia kepada khususnya warga yang ada di Triwung Kidul, dan sekarang sudah ada Triwung Lor dan sampai di kota Probolinggo. Sanggar Padepokan 22 melahirkan 2 karya tari sebanyak 2 jenis setiap tahun. Sofi menghitung sudah ada 30 karya yang diciptakan dirinya dan suaminya. Karya-karya itu lalu ia bawakan ketika Sanggar Padepokan 22 tampil atau diundang sebagai perwakilan kota Probolinggo. Bahkan pandemi pun tidak menghalanginya untuk tetap berkarya. Sejak tahun 2020 hingga sekarang ada 3 tari yang berhasil diciptakan. Ada Ngenom Jemo di tahun 2020, Minion Jaran Bodak di tahun 2021, dan di tahun 2022 ini Padepokan 22 menciptakan tari berkebun di masa pandemi. Sofi berujar setiap sanggar tari memang memiliki ciri khas sendiri. Di Padepokan 22 tari-tarian terlihat lebih fresh karena gerakannya yang sangat ekspresif. Ciri khas itu mencerminkan semangatnya ketika sudah tenggelam menciptakan tari-tarian. Di akhir wawancara, Sofi menyampaikan saran agar pemerintah kota merangkul sanggar-sanggar seni yang ada di kota Probolinggo. Menurutnya, jika memang ada APBD untuk sanggar-sanggar kesenian, pemerintah seharusnya menaunginya. Sofi mengaku iri dengan bidang olahraga. Pasalnya, dana yang pemerintah keluarkan bisa mencapai miliaran rupiah. Namun untuk kebudayaan, khususnya kesenian, seakan tidak ada yang peduli. Hal itu ia sampaikan karena ingin bersama-sama memajukan kota Probolinggo. Lalu Sofi juga menyemangati seniman-seniman di kota Probolinggo. Walau krisis kegiatan di masa pandemi, ia berharap dirinya dan sanggar lainnya tetap berkarya. Saran saya mungkin hanya kepada pemerintah kota Probolinggo, kepada Bapak yang terhormat Bapak Habib Hadi, mohon dengan hormat, mari sanggar-sanggar yang ada di kota Probolinggo, bukan hanya sanggar saya saja, kita rangkul bersama. Kalau memang ada APBD untuk sanggar-sanggar atau kesenian, marilah kita dinaungi. Karena selama ini kami memang iri kepada bidang olahraga, karena di bidang olahraga sendiri dananya memang sedangkan di kebudayaan tidak ada sama sekali yang peduli kepada kebudayaan yang ada di kota Probolinggo, khususnya di sanggar-sanggar seni.
Saya tidak ingin maju bersendiri, tapi saya ingin bersama-sama sanggar-sanggar yang lain. Kami ingin memajukan Kota Probolinggo untuk dan dari kita sendiri. Disampaikan lagi kepada seniman-seniman Kota Probolinggo, semangat meskipun dalam masa pandemi, krisis kegiatan, tapi kita tetap maju berkarya. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.